Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Desa Sukawati semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli. Kali ini akan membawakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh seseorang bernama Dedi Izwanto. Seperti apa ceritanya? Pastinya hanya di Mencekam, menceritakan email kamu. Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo semua, perkenalkan nama saya Dedi. Saya adalah seorang pria berdarah Jawa. Saya merantau dari Lampung, kemudian pindah ke sebuah kota. Ya mungkin memang udah jalan rezeki saya ya, tinggal dan berkeluarga di kota tersebut. Di kota itu saya bekerja sebagai sopir truk ekspedisi yang sebenarnya nggak begitu besar ya truknya ya. Jangan ditanya ya berapa banyak pengalaman horor yang saya miliki karena ya kalian tahu ya, sopir-sopir kayak saya ini kerjanya malam dan melewati jalan-jalan yang kosong ya. Menurut saya setiap pekerjaan semua ada resikonya ya. Dan untuk itu saya pribadi sebisa mungkin gak boleh lepas dan terlambat untuk menunaikan sholat 5 waktu. Berdoa, memohon perlindungan dari apapun yang terjadi di luar sana. Suatu hari saya mengantar paket ke sebuah kota yang pada masa itu masih terkenal dengan begal ya. Begal atau begal nih. Dan bajing loncat. Tapi ya lagi-lagi saya mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatan saya tuh baik ya untuk bekerja, beribadah gitu ya. Tapi ya namanya pekerjaan dan perjalanan selalu aja ada tuh yang namanya halangan. Malam itu saya bersama 3 truk lainnya berhenti. Atau terhenti lebih tepatnya ya. Saat sebuah batang kayu besar nih melintang di tengah jalan. Apa yang harus kami lakukan ketika hal tersebut terjadi ya. Biasanya nih kami akan tetap berada di dalam mobil menunggu sampai pagi. Jika kami turun, bisa saja nih takutnya ya terjadi sesuatu pada kami sama seperti kasus-kasus sebelumnya di mana ada salah satu kejadian ya, yaitu teman kami turun ketika melihat batang kayu melintang di tengah jalan dan ternyata lehernya putus karena begal sadis yang dengan mudah ya melumpuhkan teman saya ini. Tapi kalau nunggu sampai pagi ya ada aja nih nanti beberapa orang yang lewat dan membantu kami. Dan kami bisa melanjutkan perjalanan walau sedikit terlambat. Bagaimana kalau di tengah jalan kita pengen buang air besar atau buang air kecil? Nah tentunya semua sopir nih tahu kalau kita nih gak boleh buang air besar dan buang air kecil sembarangan. Apalagi di tengah hutan. Untuk itu jika memungkinkan bertemu SPBU atau restoran-restoran atau masjid, kami berhenti di situ biasanya ya. Oh ya nih, pesan untuk semuanya ya. Jangan pernah sekali-kali mengendarai dalam keadaan mengantuk. Karena itu benar-benar membuat bahaya. Nah ini nih jangan ditiru nih. Ini waktu itu saya memaksakan diri untuk mengendarai truk agar target tercapai ketika menjelang lebaran saat ekspedisi ini benar-benar lagi overload banget ya. Waktu itu saya udah ngantuk berat, tapi saya maksain. Nah, sekali lagi ya, jangan ditiru nih ya. Nah, tiba-tiba saya kayak terlelap sebentar gitu ya. Dan saya nih merasakan menabrak sesuatu. Dan bunyi gitu ya, bunyinya lumayan mengagetkan saya. Drak gitu ya. Dan akhirnya karena penasaran apa yang saya tabrak, akhirnya saya turun dari mobil dan memeriksa. Ya mungkin aja ada hewan yang tertabrak atau sesuatu lainnya gitu ya. Kemudian setelah dicek di bagian depan mobil,
gak ada apa-apa tuh. Beneran gak ada apa-apa aja gitu. Kayak bagian depan truk juga gak ada yang penyok gitu ya. Soalnya tadi saya kerasa banget kayak nabrak sesuatu gitu. Ya udahlah, ketika akhirnya nggak ada apa-apa, ya udah saya masuk kembali ke dalam mobil. Tapi bau yang menyengat itu semakin menjadi ya, semakin menusuk. Baunya tuh kayak wangi tapi nggak bisa dideskripsiin gitu wangi apa gitu ya. Pokoknya yang jelas tuh kayak bikin pusing karena menusuk di hidung. Dan ketika saya kembali ke dalam truk, saya buka pintu tuh. Nah di situ saya terkejut setengah mati, kaget banget. Wah lemes, selemes-lemesnya ya. Ketika saya lihat di dalam truk yang saya kendarai, di situ ada perempuan. Waduh, yang rambutnya panjang ya, lagi duduk. Tapi bagian dadanya tuh bolong gitu dan banyak darah gitu. Wah, mukanya pucat ya. Dan rambutnya tuh nutupin kayak sebagian wajahnya gitu. Dan perempuan itu tersenyum melihat saya. Saya yang benar-benar ketakutan gitu ya. Perempuan itu tersenyum dan mengulurkan tangan ke arah saya. Gitu. Wah saya kayak mau mati aja waktu itu ya. Sampai akhirnya ada seorang yang menepuk pundak saya dari belakang gitu. Gitu ya. Dan dia bilang, "Oi Dad, ayo jalan, kok diem aja," katanya gitu. Wah, saya menoleh ke teman saya ngelihat lagi ke dalam truk, ternyata perempuan itu udah gak ada. Ya saya benar-benar kayak habis ditampar gitu ya. Dengan kejadian itu, ya alhamdulillah sih wanita yang tadi tuh ngilang gitu ya, nggak ada lagi gitu. Dan akhirnya saya pun kembali melanjutkan perjalanan. Setelah tiba di kota yang dituju, nggak tahu kenapa ini aneh ya, saya tuh tiba-tiba kayak demam gitu ya. Saya tuh orangnya jarang banget sakit sebenarnya. Cuma malam itu entah ada hubungannya atau enggak gitu ya, sama saya melihat penampakan itu. Yang jelas malam itu saya tiba-tiba jadi demam. Dan saya cobain minum obat warung ya, istirahat sejenak gitu ya. Tapi ya belum juga turun panasnya. Akhirnya saya menghubungi kantor ya, pihak ekspedisi untuk meminta pengganti driver. Karena udah gak kuat ya. Dan sambil menunggu pengganti driver atau pengganti saya nyari kontrakan nih yang murah ya, yang harian. Hanya untuk beristirahat aja lah ya. Itu tidur, makan, minum obat gitu ya. Untuk saya sampai bisa pulih lagi dan bisa pulang gitu ya. Akhirnya saya menemukan sebuah kontrakan berukuran 3x3 meter aja ya. Kayak kosan lebih tepatnya ya. Dan kamar mandinya di dalam. Tapi ya kayak ini ya. Kondisinya kayak gimana ya, udah lama gak ditempatin gitu ya, bau lapuk, bau lembab gitu ya. Ya karena murah mau gak mau saya stay di situ sambil nunggu pengganti driver datang. Nah selama di kosan itu saya tuh gak tahu ya, mungkin saya pikir ini adalah halusinasi saya ketika saya demam gitu ya. Jadi setiap minum obat saya terlelap atau memejamkan mata gitu ya, belum tidur gitu ya. Itu tuh selalu dibayangin sama perempuan yang rambutnya panjang, digerai gitu ya, dan menggunakan kebaya merah. Jadi perempuan ini sama persis dengan perempuan yang saya lihat di truk saya gitu. Jadi rambutnya panjang, berkebaya merah, dan di badannya tuh berlubang. Dan dalam bayangan-bayangan saya itu tangannya tuh kayak
tetap menjulur gitu, kayak mengulurkan gitu. Apa ya maksudnya? Entah minta tolong atau ngajakin gitu. Gak ngerti ya. Dan gak tahu waktu itu sering banget muncul perempuan itu. Sampai akhirnya saya pun pulih tuh. Udah sembuh dari demam. Dan saya pulang ke kota saya. Dan selama perjalanan itu dalam kondisi sesadar-sadarnya sekelebat perempuan berkebaya merah dengan rambut panjang yang terurai itu kerap kali melintas gitu ya. Beneran menampakkan gitu. Dan waktu itu saya pulang ikut truk teman saya ya. Jadi perjalanan malam gitu, ngeliat dalam perjalanan lewat lagi. Di jendela itu lewat lagi. Perempuan yang itu aja. Lagi berdiri, berkebaya merah, tangannya menjulur ke depan. Saya sebelumnya gak pernah ya punya pengalaman kayak gini. Apalagi kemarin saya sakit, saya kira halusinasi. Ternyata saya sembuh pun saya masih bisa melihat perempuan itu. Bahkan ketika saya sudah pulang dan sampai di rumah, saya masih kerap kali diganggu. Ada satu cerita ketika waktu itu saya lagi bermain dengan anak-anak saya. Sudah menjelang maghrib ya. Anak saya ini SD. Dan nunjuk-nunjuk ke arah langit-langit. Tapi langit-langit depan ya, jadi di luar gitu. Katanya ada perempuan berdiri, melayang, yang tangannya tuh kayak nunjuk-nunjuk gitu. Mungkin mengulurkan tangan gitu ya. Anak saya teriak, "Papa, itu ada perempuan," gitu ya. Istri saya kaget dong. "Mana perempuan? Perempuan siapa?" gitu ya. Dan ketika saya dan istri ngecek ke depan gitu, ternyata ya gak ada siapa-siapa gitu atau gak ada apa-apa. Sampai suatu saat saya lagi santai ngobrol dengan anak saya. Saya tanyain tuh perempuannya kayak gimana. Nah kebetulan anak saya ini pinter gambar. Jadi dia ngegambarin sosok yang dia lihat. Ya walaupun gambarnya belum sebagus itu ya. Masih kelas 1 SD gitu. Dan yang dia gambar adalah perempuan berkebaya merah dengan lubang di badannya, berambut panjang, tersenyum melihat anak saya. Demikian untuk mencekam kali ini, saya Raden Ruli pamit. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Dan kalau teman-teman warga Skaudi semua yang pengen ceritanya dibacain atau mengirimkan audio rekaman ceritanya, silakan kirim aja ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis.